Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Al-Ihsan Kopo Permai, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sampai di malam yang ke-17 ini, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, serta mampu menghiasi Ramadan dengan amaliyah sunnah. Kita berharap mudah-mudahan amaliyah yang sudah kita lakukan senantiasa dikabul oleh Allah. Juga kita pun berharap di sisa Ramadan yang akan kita hadapi insyaallah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita istiqomah menjalankan perintahnya hingga keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa dalam pandangannya. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam satu hari dari 24 jam ada satu hari yang istimewa, yakni di sepertiga malam terakhir. Dalam satu minggu, satu pekan, dari 7 hari ada satu hari yang mulia, yakni hari Jumat, yang kita kenal dengan istilah Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Dan dalam satu tahun, dari 12 bulan, ada satu bulan yang mulia, yang unggul, yang agung, yakni bulan suci Ramadan, yang dikenal dengan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Muncul pertanyaan, kalau memang waktu-waktu ini adalah waktu yang istimewa, lalu mengapa Rasul kita tidak dilahirkan di waktu-waktu ini? Rasul tidak dilahirkan di sepertiga malam terakhir, tapi menjelang subuh. Rasul tidak dilahirkan di hari Jumat, tapi di hari Senin. Rasul tidak dilahirkan di bulan suci Ramadan, tapi justru Rasul dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Jawabannya, karena Rasulullah mulia, tidak membutuhkan makhluk Allah. Rasul mulia karena langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan bulan suci Ramadan. Kemuliaan Ramadan karena adanya kemuliaan Rasulullah, di mana di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran kepada beliau, sehingga Ramadan yang kita hadapi ini menjadi bulan yang mulia. Kapan diturunkannya Al-Quran? Pertama, ada tahapan Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, tempat yang hanya Allah yang tahu, di mana di Lauhil Mahfuz Allah menyimpan catatan-catatan yang berkaitan dengan kehidupan makhluknya, termasuk Allah menyimpan Al-Quran secara utuh, 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat menurut hitungan Al-Kufi yang diikuti oleh riwayat Hafs dari Imam Asyim.
Memang Bapak Ibu, dalam hitungan ayat ini berbagai macam pendapat dari imam madhab qiraah. Al-Madani mengatakan jumlah ayat ada 6.214. Al-Maki mengatakan 6.220 ayat. Dan yang lainnya yang jelas semua ulama qiraah berpendapat sepakat semuanya bahwa jumlah ayat Al-Quran adalah 6.200 lebih. Cuma kalau kita biasa mengajarkan kepada anak-anak jumlah ayat Al-Quran adalah 6666. Terus gitu ya. Di mana itu? Di SD nanti. Sebenarnya kalau kita teliti bahwa 6.666 ayat ini bukan jumlah ayat, tapi jumlah isi kandungan ayat. Ada perintah, ada larangan, ada ancaman, ada janji dari Allah. Setelah dikalkulasikan berjumlah 6.666 ayat. Yang jelas seluruh Al-Quran ini secara utuh Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunia, langit yang dekat dengan dunia. Kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bersamaan dengan Lailatul Qadar. Kemudian tahapan yang kedua Bapak Ibu, setelah itu Allah turunkan Al-Quran dari Sama'id Dunia melalui malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan proses berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Peringatan nuzulul Quran itu artinya kita sedang memperingati turunnya wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita yang saat itu beliau sedang berkhalwat di Gua Hiro. Ayat pertama yakni 1-5 surat Al-Alaq. Sekaligus peringatan nuzulul Quran ini kita peringati diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul Allah, karena kerasulan Nabi ditandai dengan turunnya ayat yang pertama. Sehingga dengan turunnya ayat Al-Quran, Rasulullah dengan siapnya berdakwah secara luas, tidak sembunyi-sembunyi, tidak kepada keluarganya saja, tapi kepada seluruh umat manusia yang ada pada waktu itu. Dengan kemuliaan Al-Quran yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan, maka Ramadan menjadi mulia. Janji Allah, siapa yang memuliakan Al-Quran, maka akan Allah muliakan hidupnya. Siapapun yang berhubungan baik dengan Al-Quran, Allah berikan kemuliaan. Rasul Nabi kita menjadi penghulu para Nabi dan Rasul yang berjumlah 124.000 Nabi, 313 Rasul. Beliau menjadi sayyidnya. Kenapa? Karena beliau berhubungan baik dengan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi penghulu para malaikat yang begitu banyak. Mengapa? Karena tugas Jibril menyampaikan wahyu yakni Al-Quran. Begitupun ketika kita lihat mushaf yang kita pegang selama ini, kalau kita bandingkan dengan kertas-kertas yang lain, itu berasal dari kertas yang sama. Kok kenapa menjadi berbeda? Karena kertas yang ditulis Al-Quran menjadi mulia, sehingga madhab Imam Syafi'i mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Mulianya Al-Quran bisa didapatkan oleh orang-orang yang mencintai Al-Quran. Ini dalam proses belum membaca, belum menghafal, belum mempelajari, belum mengamalkan, dan lain sebagainya. Ini baru dalam konteks Al-Qurannya. Bagaimana ketika kita mampu membaca Al-Quran? Banyak yang dijanjikan oleh Rasulullah, seperti halnya beliau pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah.
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yakni Al-Quran, maka dibalas oleh Allah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Kebaikan ini bisa berupa pahala, kebaikan ini bisa berupa ampunan dosa, atau kebaikan ini ketika pahala kita sudah banyak, dosa tidak ada, Allah angkat 10 derajat bagi kita. Yang jelas, hitungan di dalam membaca Al-Quran dihitung per huruf dengan catatan huruf yang kita keluarkan keluar dari makhrajnya. Bapak Ibu, tentu saya berharap membaca Al-Quran dibarengi dengan mempelajari Al-Quran, tahsin Al-Quran, mulai dari tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya. Kenapa? Supaya Al-Quran yang kita baca benar-benar pahalanya Allah berikan sesuai dengan huruf yang kita keluarkan. Saat ini kita berada di malam ke-17. Kira-kira kita cek bacaan tadarus kita masing-masing, sudah berapa huruf yang kita baca dari awal Ramadan sampai saat ini. Kalau kita menargetkan satu hari 1 juz hatam, berarti sekarang sudah 16 juz minimal kita hatam. Berapa huruf dari 16 juz yang sudah kita baca dengan benar dikalikan 10, itulah kebaikan yang bisa kita dapatkan, baik itu di dunia maupun kelak di akhirat. Ada lagi janji Nabi terhadap orang yang mau membaca Al-Quran. Perintah Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada orang-orang yang membacanya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita tahu banyak bencana alam yang terjadi, mulai dari puting beliung yang ada di Ranca Ekek, banjir, gempa, dan lain sebagainya. Tentu kita merasakan minimal kaget, ruas, atau panik. Itu baru bencana alam. Belum lagi ketika nanti kiamat diceritakan dalam Al-Quran, ya, bagaimana kedahsyatan hari kiamat, seperti dalam surat Al-Qari'ah, seperti dalam surat Az-Zalzalah. Begitu panik manusia, saking paniknya kita selaku orang tua lupa sama anaknya, kita selaku guru lupa sama muridnya, pemimpin lupa sama bawahannya, memikirkan nasibnya masing-masing. Panik dengan keguncangan hari kiamat. Ada satu yang Allah utus yang bisa menjadi syafaat, menjadi penolong, menjadi penyelamat, yaitu Al-Quran. Bagi siapa? Bagi orang yang membacanya. Ini baru dalam tahapan membaca. Ulama sepakat, hafal gak hafal, paham tidak paham yang dibaca, tetap mendapatkan pahala ketika niatnya ikhlas karena Allah. Cuman yang tadi itu harus benar setiap huruf yang kita keluarkan dari makhrajnya, dari tempatnya. Seperti itu janji dan Nabi, ya, dimana syafaat Al-Quran ini jauh lebih hebat daripada syafaatnya Nabi. Kalau syafaat Nabi, kita mungkin pernah mendengar ketika Rasul dibangkitkan di hari kiamat, orang yang pertama kali dibangkitkan, kemudian Allah persilahkan untuk masuk pertama kali ke dalam surga adalah beliau. Di surga beliau merasakan kecemasan. Sudah masuk surga yang penuh dengan kenikmatan, tapi belum bisa menikmati fasilitas surga. Ditanya oleh malaikat, kenapa? Aku masih teringat dengan umatku. Bagaimana nasib umatku di yaumil hisab, di yaumil mizan, di siratal mustaqim, apalagi yang masuk neraka. Rasul bisa memberikan syafaat setelah umatnya mengalami hal-hal seperti itu. Akan tetapi Al-Quran
ketika ada guncangan yaumil qiyamah, Al-Quran bisa mencegahnya biidznillah, dengan izin Allah. Baca Al-Quran bukan hanya untuk pembacanya. Ketika Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-Quran memberikan rahmat bukan hanya kepada pembacanya, yakni kepada orang-orang yang senang mendengarkannya, senang menyimak Al-Quran, sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah. Yang membaca, yang mendengarkan. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185, Hudan linnas, Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, muslim non muslim, manusia. Buktinya mana? Ketika Umar bin Khattab belum masuk Islam, beliau terkenal dengan keganasannya, kegalakannya. Ya, setiap pertandingan gulat beliau pasti menang. Saking kejamnya beliau, ketika istrinya melahirkan anak perempuan, beliau malu dikubur hidup-hidup. Suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada rumah saudara perempuannya yang bernama Fatimah. Ini bukan Fatimah putri Nabi, saudara perempuannya Umar bin Khattab. Datang ke rumahnya, ya, Umar berkata, wahai Fatimah, aku datang kepadamu bukan sebagai kakakmu, tapi aku datang sebagai orang yang membenci apa yang kau baca, apa yang kau anut saat ini, di mana adiknya Umar bin Khattab saat itu telah masuk ke dalam agamanya Muhammad, yakni agama Islam. Sekarang aku mau membunuhmu, sudah aku bawakan pedang. Fatimah dengan ikhlasnya mengatakan kepada Umar, wahai kakakku, silahkan kau membunuhku, tapi izinkan aku untuk membacakan ayat Al-Quran. Oleh Umar diizinkan dulu baca Al-Quran, padahal pedangnya itu sudah siap tuh, menebas kepalanya itu. Padahal adiknya sendiri, saking bencinya kepada Islam itu. Akhirnya Fatimah membacakan surat Toha. Mendengar lantunan surat Toha dengan baik dan benar, diresapi maknanya oleh Umar, hidayah Allah turun kepada beliau. Pedang yang tadinya sudah dipegang untuk menebas adiknya ini langsung seketika terjatuh. Bergetar hatinya dengan Al-Quran yang dibaca. Tidak jadi Pak membunuhnya, malah justru Umar bin Khattab minta kepada Fatimah, antarkan aku kepada Muhammad, aku ingin masuk Islam. Hudan linnas, Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi hidayah kepada seluruh manusia, bahkan bisa mengantarkan ia masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Ya, harapannya begitu. Ketika Ramadan yang sudah menjadi rutinitas di masjid manapun, senantiasa dibacakan Al-Quran, tadarus bersama, mudah-mudahan itu semua bukan hanya memberikan hidayah bagi kita untuk senantiasa dekat kepada Allah, tapi juga mereka yang belum masih berat untuk masuk ke masjid, yang matanya seolah-olah melihat masjid itu tertutup, padahal terbuka lebar. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran yang kita perdengarkan kepada mereka menjadi hidayah, turunnya hidayah dari Allah untuk mereka, untuk sama-sama kita mencintai Al-Quran. Ini baru tahap membaca. Bagaimana ketika kita menghafal Al-Quran? Bapak Ibu yang usianya sudah tidak muda lagi, dari 30 juz, berapa juz yang kita hafal Al-Quran? Salah mungkin pertanyaannya. Berapa surat yang sudah kita hafal dari 114 surat? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, surat-surat pendek lah ya. Berapa surat? 1 juz ada. Ya minimal juz 30, walaupun tidak bisa juz 30 juz. Orang yang menghafal Al-Quran jauh
lebih besar pahalanya dibandingkan yang sekedar membaca. Kalau tadi membaca balasannya seperti itu, belum lagi ketika kita menghatamkan 60.000 malaikat datang ketika kita menghatamkan Al-Quran. Kalau yang tadi targetnya satu hari 1 juz, mudah-mudahan bisa sampai di akhir Ramadan selesai khatam. Itu malaikat, ya, kalau menghatamkannya di masjid ini, malaikat didatangkan oleh Allah berapa? 60.000, Pak. Jadi walaupun nanti ketika kita hataman cuma seguli wakil, tapi kalau dilihat oleh mata malaikat itu penuh ini. Masjid Al-Ihsan sampai ke sana tuh, sampai ke tempat yang tadi ada gedung-gedung itu. 60.000. Ketika kita menghatamkan Al-Quran, malaikat yang 60.000 itu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menghatamkan, juga untuk orang-orang yang turut bergembira hadir mendengarkan khataman Quran. Makanya kalau ada yang khatam, ikutan, Pak. Walaupun hanya sekedar hadir, ikut berdoa, didoakan oleh malaikat. Kemudian orang yang menghafal Al-Quran, ya, maka Al-Quran bisa memberikan syafaat perlindungan dari siksa kubur. Itu yang pertama, ya. Karena jasad yang di dalamnya ada Al-Quran, ada hafalan Al-Quran, malaikat enggan untuk menyiksanya. Kenapa? Al-Quran itu kalamullah. Masa malaikat menyiksa jasad yang ada kalam Allahnya? Tidak mungkin diselamatkan dengan Al-Quran. Setidaknya bagi kita yang sudah tidak mungkin menghafal Al-Quran karena faktor usia, atau faktor apa lagi, Pak, biasa? Lupa. Faktor kesibukan. Setidaknya ada di antara keluarga kita, apakah itu anak kita atau cucu kita, yang menjadi penghafal Quran. Ketika kita nanti di hari kiamat, kalau ternyata setelah dihisab oleh Allah, dihitung amal baik buruknya, divonis ke neraka, putra kita yang soleh, yang hafal Al-Quran, memohon kepada Allah agar kita selaku orang tua dikeluarkan dari neraka, diantarkan ke surga. Itu bisa, Pak. Anak kita yang soleh, yang hafal Quran, bisa menyelamatkan kita yang tadinya harusnya ke neraka, tapi oleh Allah kembali dikeluarkan, diantarkan, dituntun oleh anak kita masuk ke dalam surga. Tidak cukup sampai di sana. Setelah kita masuk ke dalam surga bersama anak kita yang hafal Quran ini, kita didudukkan di singgasana seperti ini. Cuma nanti dari emas, Pak, bukan dari kayu. Dari kayu aja udah enak, apalagi dari emas. Minumannya juga bukan air putih, madu susu. Ya. Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Didudukkan orang tua dari penghafal Quran. Kemudian setelah itu anak ini membawa mahkota yang terbuat dari intan, berlian, dan emas, dipasangkan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tuanya, dipasangkan ke kepala orang tuanya. Bentuk penghormatan dari anaknya itu. Walaupun orang tuanya tidak hafal Quran. Karena orang tuanya ridho, mendoakan, merestui anaknya menjadi penghafal Quran, maka seperti itulah balasan. Bahkan anaknya ini mengumumkan, saking gembiranya, saking bahagianya mempunyai orang tua seperti ini, diumumkan kepada ahli surga, wahai ahli surga, inilah orang tua saya, orang tua yang sedang membimbing saya sehingga saya hafal Quran. Dibeberkan, dibewarakan, artinya diagul-agulkan, ya, bukan berarti sombong. Di surga nggak ada sifat sombong. Artinya bentuk kegembiraan terhadap orang tua yang seperti itu sampai dibewarakan. Ya, tidak bisa menghafal Quran karena faktor-faktor tertentu. Setidaknya ada keturunan kita yang hafal Quran, yang bisa mengantarkan kita yang tadinya harus masuk ke dalam neraka, terjadi dijahit di surga.
Mudah-mudahan. Ini para penghafal Quran. Belum lagi ketika kita mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Yang tadi saya ulangi, membaca Al-Quran dibalas kebaikannya, dihitung per huruf. 1 huruf 10 kebaikan. Dengan catatan huruf yang keluar benar, keluar dari makhrajnya. Bagaimana kalau salah? Ini tergantung, Pak. Bagi orang yang membaca Al-Quran salah baca, tidak mau belajar, tidak dihitung pahala, malah berdosa. Bagi orang yang membaca Al-Quran masih salah membaca huruf, tapi masih mau belajar, tidak berdosa, dihampura, dimaafkan oleh Allah, dan tetap dihitung pahala. Kelebihan orang yang mau belajar seperti itu. Buat siapa? Bukan buat anak kita, bukan buat cucu kita, tapi buat kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata Nabi, tolabul ilmi, menuntut ilmu itu bukan untuk anak SD, bukan untuk anak SMP yang wajib belajar 9 tahun, bukan untuk anak SMA, bukan sampai kuliahan, tapi dari lahir sampai kita masuk ke liang lahat wajib mempelajari, belajar, terutama pelajaran ilmu agama. Membaca Al-Quran sambil mempelajari ilmunya itu akan lebih utama dibandingkan hanya sekedar membaca tanpa ada pembimbingnya, apalagi masih salah dalam membacanya. Wa 'allamahu, dan sebaik-baik di antara kamu, jika kamu sudah tidak belajar, maka ajarkan Al-Quran kepada orang yang masih belajar. Orang yang mengajarkan Al-Quran jauh lebih utama dibandingkan penderma. Orang yang mengajarkan Al-Quran jauh lebih utama daripada pemimpin yang adil, karena mereka yang mengajarkan Al-Quran secara tidak langsung mengajarkan kalam-kalam Allah, firman-firman Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah kandungkan di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya, bagaimana ketika kita mampu mengamalkan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, dihafal, dipelajari, diajarkan, tapi juga diamalkan. Suatu ketika Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, ditanya oleh sahabat, "Wahai Aisyah, seperti apakah akhlak Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Al-Quran sudah diamalkan sehingga menjadi karakter, menjadi akhlak. Ketika Al-Quran sudah menjadi pedoman hidup kita, menjadikan Al-Quran sebagai akhlak kita, maka insya Allah surga jaminannya. Termasuk surga merindukan orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang puasa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari peringatan ini dengan tema tadi cantumkan ya, generasi Rabbani yang berjiwa Qur'ani. Generasi Rabbani, generasi yang mau mengamalkan, mengajarkan, mempelajari Al-Quran, menegakkan hukum-hukum Allah, ya, harus berjiwa Qur'ani, artinya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al-Quran sudah kita tanamkan, bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada keluarga kita, anak cucu kita, kita jadikan mereka para pencinta Al-Quran, supaya Al-Quran mencintai kita dan mereka. Jangan sampai di dunia yang sudah seperti ini, yang begitu canggih, Al-Quran kalah saing dengan HP. Larasnya Bapak Ibunya murang kali urang, urang mantu urangnya itu jauh beda. Bangun tidur HP, mau makan HP,
mau main HP, mau sholat HP, sampai tidur lagi kata HP, tidak bisa ditinggalkan dari genggaman tangannya. Secara tidak langsung dengan dia sangat mencintai HP, Al-Quran mulai tersisihkan. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Secara tidak langsung godaan setan, serangan secara tidak langsung dari para pembenci Islam, ya seperti itu. Ya, sekarang ini memusuhi Al-Quran, memusuhi Islam, memerangi Islam tidak dengan fisik, tidak secara langsung, tapi dengan alat-alat yang membuat orang Islam lupa dengan ajarannya. Seperti halnya HP. Ya. Walaupun di dalam HP-nya ada Al-Quran, tetap yang dibuka sama YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, tepoho update status sedihnya. Quran apa poho? Walaupun ada di dalamnya. Ya. Ini yang harus kita tanamkan. Dengan ada peringatan nuzulul Quran, setidaknya mengingatkan kembali kepada kita bahwa memang kita benar-benar harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran bukan hanya kitab suci umat Islam, tapi benar-benar Al-Quran menjadi teman kehidupan kita. Kehebatan Al-Quran tidak bisa ditandingi. Mukjizat Al-Quran yang begitu luar biasa, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, dari sekian banyak yang paling hebat adalah Al-Quran. Keistimewaannya, keberadaannya ada sepanjang zaman. Apalagi dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat Nabi yang lainnya. Kita tahu Nabiullah Ibrahim tidak mempan dibakar api, bukan panas malah kedinginan. Mukjizatnya hanya berlaku untuk Nabi Ibrahim saat itu saja. Sekarang tidak. Nabi Musa mempunyai tongkat yang bisa berubah jadi ular, bahkan bisa membelah lautan. Seketika itu saja. Sekarang tidak berlaku. Nabi Isa bisa menghidupkan manusia biidznillah. Seketika itu saja. Untuk beliau saja. Umatnya tidak ada yang bisa. Tetapi Al-Quran mukjizat sepanjang zaman. Bukan hanya Nabi kita yang merasakan kehebatan Al-Quran, tapi kita selaku umatnya bisa merasakannya. Bahkan Al-Quran mukjizat yang tidak bisa hilang selama dunia ini masih ada. Seandainya, kalau seandainya seluruh kitab dari berbagai agama dibakar semua, pasti Al-Quran tetap akan ada. Al-Quran atau kitab dari agama yang lain, seandainya suatu ketika dibakar, pasti yang tetap akan ada, istiqomah tetap ada di dunia ini pasti Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sekalipun mushafnya sudah tidak ada di dunia ini, tapi masih tetap ada penghafal Quran. Itu yang menyelamatkannya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Telah buka. Anu itu tak ya ibu-ibu. Tereng bisa dibuka. Nanti bisa dilihat siaran ulangnya, Bu. Saya ulangi. Allah di dalam Al-Quran berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menjaga ad-dzikra, yang menurunkan ad-dzikra, Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami yang menjaganya. Kami itu siapa? Kami itu kalau dalam bahasa Indonesia yang kata ganti orang pertama lebih dari satu. Allah berapa? Satu, tunggal, esa. Kenapa menyebutkan kata kami? Nahnu, tidak ana. Makna, salah satu maknanya adalah Allah menyertakan hambanya untuk menjaga Al-Quran.
Bukan berarti Allah tidak bisa menjaga Al-Quran sendiri, Allah bisa. Tapi Allah memberikan ladang ibadah kepada hamba-Nya yang mau menjaga Al-Quran. Siapa? Para penghafal Al-Quran. Sekalipun mushaf Al-Quran sudah tidak ada, tapi Al-Quran akan tetap terjaga karena ada penghafal Al-Quran. Pentingnya ada orang yang menjaga Al-Quran. Walaupun Allah tidak membutuhkan makhluk untuk menjaga Islam, menjaga Al-Quran, tapi itulah ladang ibadah buat kita yang mau mendapatkan keluar biasaan, keistimewaan Al-Quran. Tentu kita berharap kita sebagai umat yang meyakini kitab suci kita adalah Al-Quran, yang memang harus benar-benar masuk ke dalam rukun iman yang 6. Kita berharap mudah-mudahan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Al-Quran kita jadikan sebagai imam bukan makmum. Al-Quran kita jadikan sebagai tuntunan bukan tontonan. Al-Quran bukan hanya sekedar pajangan, tapi juga memang bacaan. Walaupun kita memandang Al-Quran itu tetap mendapatkan pahala. Ada kaligrafi di rumahnya, lihat kaligrafi memang dapat pahala. Tapi kalau tidak dibaca, justru dibaca oleh setan. Makanya kalau ada yang kesurupan di rumahnya, tapi rumahnya enggak dibacakan Al-Quran setiap harinya, hanya dipajangkan saja, setan enggak mempan. Karena setiap hari setan baca itu ya. Makanya selain dipajangkan, Al-Quran juga dibaca. Bahkan orang yang sudah hafal Al-Quran, ketika dia ingin mendapatkan keutamaan Al-Quran, tetap dia baca Al-Quran sambil melihat Al-Quran. Membacanya pahala, melihatnya, memandang Al-Quran itu juga pahala. Maka dari itu, sama-sama kita menyerahkan diri kita kepada Allah, meyakinkan Al-Quran sebagai kitab suci kita yang harus kita pedomani, isinya, kandungannya, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Bukan hanya kita, untuk keluarga kita yang saat ini berada di rumah, anak cucu kita, semuanya kita ingatkan kembali akan pentingnya mendekati Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sehingga dengan Al-Quran yang kita yakini, berikut dengan pelengkapnya yakni As-Sunnah dan sumber hukum Islam yang lainnya, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya melalui Al-Quran, memberikan rahmat, keberkahan, ridho dan ampunannya melalui Al-Quran, sehingga bulan suci Ramadan ini benar-benar penuh makna, lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tentunya kita berharap yang paling utama, dengan imanan wahtisaban, menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan dengan landasan iman dan hanya berharap kepada Allah. Kita semua benar-benar jadikan orang-orang yang diharapkan oleh Allah, yakni la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an, Allahumma zayyin akhlaqana bil Qur'an, Allahumma najjina minan nari bil Qur'an, Allahumma adkhilna fil jannati bil Qur'an. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Itu kiranya bisa saya sampaikan. Tos sekapnya punya nu penting mah ibu tos tiasa ninggal abi tiasa ninggal ibu. Da bapak-bapak tos pesen tadi gini ninggal abi. Pampayuna. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Yang benarnya pasti dari Allah, yang salahnya pasti dari kesalahan diri pribadi saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukron lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.